Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nakita Yahya, NPM 1911050161 dari kelas 4D jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan limbah. Materinya yaitu tentang pengelolaan limbah. Yang pertama yaitu definisi limbah. Limbah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang berupa padatan, cairan, dan gas. Adapun limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri, yaitu limbah padat, gas, dan cair. Limbah padat adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang berupa kegiatan perdagangan, pertokoan, dan rumah tangga. Adapun contoh dari limbah padat yaitu kertas, kayu, dan logam. Selanjutnya yaitu limbah gas. Limbah gas dari aktivitas manusia yang menghasilkan polusi udara seperti kendaraan bermotor. Selanjutnya limbah cair. Limbah cair yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang berwujud cair, yang memiliki sifat fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya, berdasarkan wujud atau karakteristiknya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah gas dan partikel, dan limbah padat. Yang pertama yaitu limbah cair. Yang dimaksud dari limbah cair itu ialah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya yang kedua tentang limbah gas dan partikel. Maksud dari limbah gas dan partikel itu sendiri yaitu limbah yang banyak dibuang ke udara, gas atau asap, partikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin, sehingga akan memperluas jangkauan pemaparannya. Partikel adalah butiran halus yang mungkin masih terlihat oleh mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, pemu, dan kabut. Yang terakhir yaitu limbah padat. Limbah padat ialah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Selanjutnya yaitu tentang berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 6. Yang pertama limbah domestik atau rumah tangga, yang kedua limbah industri, yang ketiga limbah pertanian, yang keempat limbah pertambangan, yang kelima limbah pariwisata, dan yang keenam limbah medis. Untuk yang pertama yaitu limbah domestik atau rumah tangga, ialah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua tentang yaitu limbah industri. Limbah industri adalah sisa atau buangan dari hasil proses industri. Yang ketiga limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan. Yang keempat limbah pertambangan. Limbah pertambangan ialah limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Yang kelima, limbah pariwisata. Limbah pariwisata adalah limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya. Yang keenam, limbah medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Selanjutnya, karakteristik limbah. Yang pertama, berupa partikel dan padatan, baik yang larut maupun yang mengendap. Ada yang kasar, ada yang halus, berwarna keruh dan suhu tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengandung bahan yang berbahaya dan beracun. Antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, dan bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, mudah membusuk dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti. Namun, dalam jangka panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan. Selanjutnya itu tentang konsep pengelolaan limbah. Untuk mencegah ataupun meminimumkan kerusakan akibat limbah, terdapat konsep pengelolaan limbah. Dalam konsep tersebut terdapat istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan recovery.
Yang pertama yaitu reduce. Reduce merupakan upaya untuk mengurangi pemakaian atau penggunaan bahan baku seefisien mungkin di dalam suatu proses produksi. Juga memperhatikan agar limbah yang terbuang menjadi sedikit. Yang kedua yaitu reuse, yaitu upaya penggunaan limbah untuk digunakan kembali tanpa mengalami proses pengolahan atau perubahan bentuk. Reuse dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah proses produksi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu recycle, yaitu upaya pemanfaatan limbah dengan cara proses daur ulang melalui pengolahan fisik atau kimia, baik untuk menghasilkan produksi yang sama maupun produksi yang berlainan. Daur ulang dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah proses produksi yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu recovery, yaitu upaya pemanfaatan limbah dengan jalan memproses untuk memperoleh kembali materi atau energi yang terkandung di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.